Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ahad zatullah, Ahmad ruhullah, Muhammad habiballah, Al-Mahdi khalifatullah. Waj'alna nahnu ya Allah min ahlillah. Allahumma ya ahad sholli ala Sayyidina Ahmad. Allahumma ya ahad sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma ya ahad sholli ala Sayyidina Al-Mahdi khalifatika ya Allah ya ahad. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad sahibil busra. Salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'al masyaikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza illa yaumil akhirah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil kitabil karim. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Sadaqallahu maulanal azim wa sadaqar rasuluhun nabiyul karim. Kemudian daripada itu yang sama-sama kita muliakan guru kita selaku pimpinan halqah. Guru kita selaku pimpinan rohani kita untuk sampai kepada bermakrifat kepada Allah. Semoga saja kasih sayang Allah, rahmat Allah, ridha Allah, ma'rifatullah tercurah kepada beliau dan kita selaku pengikut beliau mendapatkan berkah dari qalbu beliau yang sudah menyambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian daripada itu yang sama kita muliakan para guru yang hadir. Para mursyid, para khalifah. Nenek mama, alim ulama, jadi pandai beserta bunda kandung. Umumnya kita yang hadir pada malam hari ini seluruhnya tanpa kecuali. Tidak kami sebut nama satu persatu. Kami panggil dengan panggilan yang begitu mulia. Para tamu Allah. Para kekasih Allah. Para undangan Allah. Para hamba yang diizinkan oleh Allah untuk hadir di tempat mulia ini. Semoga saja Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini adalah hamba yang dimuliakan oleh Allah. Hamba yang diridhai oleh Allah. Hamba yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agar ridha Allah, agar cintanya Allah dan rindunya Rasulullah itu sampai kepada kita. Maka mari kita berusaha bersama-sama
Mari kita senantiasa berserah diri hanya pada Allah. Serahkan zahir dan batin kepada Allah. Jangan sekedar zahir yang diperserahkan. Dalam melaksanakan ritual ibadah. Solat yang kita laksanakan, puasa, haji, umrah, sedekah dan sebagainya. Tapi serahkan juga perhambaan secara batiniah kepada Allah. Berserah diri kepada Allah zahir dan batin. Kalaulah sudah diserahkan secara zahir dan batin, maka insya Allah diri baru bisa dikatakan Abdullah. Budak Allah. Menyembah Allah. Bagaimana caranya agar zahir dan batin itu sama-sama berhadap kepada Allah? Jalannya yang tak bisa ditawar-tawar adalah sambungkan antara zahiriyah dan batiniyah. Satukan zahir dan batin. Di dalam tubuh yang satu terdapat diri yang dua. Diri yang zahir dan diri yang batin. Kedua diri ini harus berhadap kepada Allah, harus menyembah kepada Allah. Sama-sama menyembah. Bagaimana supaya itu terjadi? Hubungkan. Apa penghubungnya? Kolbu. Kolbu yang bagaimana? Kolbu yang sudah hidup. Bagaimana dikatakan kolbu itu hidup? Di kolbu telah bertengger asma Allah. Sudah nama Allah di kolbu, barulah itu alat penghubung antara zahiriyah dan batiniyah. Diri zahir memandang kolbu yang bernama Allah. Diri yang batin pun memandang kolbu yang bertuliskan nama Allah. Satu pandang kepada kalimat Allah yang ada di kolbu. Baru zahir dan batin berhubungan. Satu baru berhubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan ada perhubungan demikian terus menerus, maka terasalah Allah akan memberikan rasa. Apa yang dirasakan? Tentu bersama yang punya nama, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan merasakan diri beserta Allah, diberikan oleh Allah rasa itu. Kita bawa rasa itu menyembah Allah. Kita bawa rasa itu hidup di muka bumi Allah, menjalankan aktivitas dunia. Dan kita bawa nanti ketika pasti keluar nyawa dari jasad kita masing-masing. Merasakan nyawa itu keluar, merasakan beserta Allah. Inilah makna akhir kalam la ilaha illallah dakhalatul jannah. Siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah masuk surga. Berarti tidak berkalam lagi, tapi di akhir kalam. Apa itu akhir kalam? Merasa dengan yang punya kalam, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana rasa itu muncul? Tentu kita banyak menyebut-nyebut namanya, agar rasa berserta orang yang punya nama kita rasakan. Inilah hakikat akhir kalam la ilaha illallah. Kalau sudah ada perserahan diri kepada Allah, hasil dari orang berserah diri pada Allah, maka muncul satu perasaan dalam diri. Apa itu orang yang berserah diri? Menerima. Menerima apapun yang terjadi pada diri. Semua itu dipandang adalah pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hasil dari perserahan diri. Tak ada oleh protes apapun yang terjadi pada diri kita masing-masing. Ini hasil dari perserahan diri kepada Allah. Kemudian hasil selanjutnya Bapak dan Ibu, dengan ada rasa beserta Allah,
maka terasalah segala pemberian Allah itu adalah rahmat. Pemberian Allah itu adalah nikmat. Tidak dibagi lagi bapak dan ibu. Maka muncul rasa syukur kepada Allah. Rasa syukur yang tiada berhenti kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Nikmat Allah pun tak pernah berhenti tercurah kepada kita bersama-sama. Kapan nikmat Allah itu berhenti Bapak Ibu? Bila nikmat Allah itu berhenti? Ketika nyawa sudah di tenggorokan. Disitulah nikmat telah diakhiri oleh Allah. Berarti ketika masih nikmat itu masih hidup, nyawa masih di dalam diri, masih bernapas, maka nikmat tak pernah berhenti. Apabila sudah sampai di tenggorokan, nikmat telah berhenti. Berarti orang yang bersyukur kepada Allah itu adalah orang yang bersyukur sesuai dengan nikmat yang diterimanya. Seimbang antara nikmat dengan syukurnya. Berarti kalau demikian, orang yang bersyukur itu sesungguhnya berhentinya bersyukur ketika nyawa sudah di tenggorokan. Maka jadilah kita ahli syukur. Jangan menjadi orang yang bersyukur. Jadilah ahli syukur. Apa itu ahli syukur? Apa itu syukur? Berterima kasihlah kepada Allah. Apa yang diterima kasihkan kepada Allah? Makna syukur itu berterima kasih kepada Allah. Terima kasih ya Allah. Engkau izinkan tubuh yang berdosa ini untuk datang ke halqah yang mulia ini. Engkau izinkan hati kami ini, hati yang berpenyakit ini, hati yang sombong ini, untuk menyebut namamu ya Allah. Sesungguhnya hati tak pantas menyebut namamu. Sesungguhnya mata ini tak pantas memandang ayatmu. Sesungguhnya lidah ini tak pantas membaca kalammu. Karena kami bermaksiat kepadamu ya Allah. Tapi engkau izinkan juga yang hina itu. Engkau izinkan juga yang kotor itu untuk menyebut namamu. Terima kasih ya Allah. Jadi Bapak Ibu, bisakah kita bersyukur sebanyak nikmat yang diterima? Lebih bisa Bu? Jadilah ahli syukur. Bagaimana ahli syukur itu? Setiap saat bersyukur. Bagaimana cara membuat bersyukur itu? Apa itu ahli syukur? Setiap napas bersyukur kepada Allah. Bagaimana caranya setiap saat itu bersyukur kepada Allah? Berarti setiap napas jangan lepas dengan nama Allah. Selalu ingat kepada Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan tidur, dalam keadaan apapun, selalu ada ingat kepada Allah. Setiap napas ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dikatakan ahli syukur. Baru terucap kalimah alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanyalah milik Allah. Selawat beserta salam. Salam rindu kita. Salam cinta kita kepada yang pantas kita cintai. Siapa yang pantas kita cintai? Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berselawatlah kepada beliau karena cinta. Berselawatlah kepada beliau karena rindu kepada Rasul. Buanglah keinginan ini dan itu. Kita berselawat kepada beliau karena beliau pantas diselawatkan. Kita berzikir kepada Allah karena Allah pantas dizikirkan. Maka buang keinginan yang lain. Kenapa kita berselawat? Karena cinta dan rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cara membuat selawat agar tumbuh rindu Bapak Ibu. Ketika kita berselawat, apapun bentuk selawatnya Bapak dan Ibu, maknai dengan qalbi. Bukan tafsirkan, maknai dengan qalbi. Ketika berselawat,
Berkata kalbu. Apa kata kalbu? Wahai Rasul, ya Allah, sambungkan rindu kami kepada Rasul. Sambungkan cinta kami kepada Rasul. Sambungkan kasih sayang kami kepada Rasul. Sambungkan kalbu kami kepada kalbunya Rasulullah. Sambungkan jasad kami, zahir kami, batin kami, seluruhnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sapa Rasulullah, wahai Rasulullah, terimalah cinta kami ya Rasul. Terimalah rindu kami ya Rasulullah. Kami rindu berjumpa denganmu ya Rasul. Kapan engkau berkenan datang menjumpai kami ya Rasulullah? Kami sangat rindu. Kami sangat ingin berjumpa denganmu ya Rasulullah. Walaupun kami tak pantas untuk bertemu denganmu. Kerana engkau begitu mulia. Kami hina ya Rasulullah. Bapak dan Ibu, mari kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inti berselawat kepada Rasul. Kita bau berselawat pada malam ini tak sekali dua kali selawat Bapak Ibu. Tujuannya tak lain dan tak bukan untuk membangun cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inti kita berselawat kepada Rasul, tanamkan dalam kalbu awak ingat dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Bu, mari kita pejamkan mata. Kita pejamkan mata Bapak Ibu. Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim. 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 Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Dalam keadaan memejam mata, apa kata wahai Allah, kami rindu kepadamu ya Allah. Wahai Allah, kami rindu kepadamu ya Allah. Kami rindu kepadamu ya Allah. Wahai Rasulullah, wahai kekasih hati kami, wahai cinta kami, wahai yang kami rindu kepadamu ya Rasulullah. Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wal afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wal afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa niyaiha wa ala alihi
wa sahbihi wa sallim. Ya Allah, sampaikan salam rindu kami, salam cinta kami kepada kekasih hati kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya mujibas sailin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat, para hamba Allah, para kekasih Allah, para tamu Allah, para yang dimuliakan oleh Allah. Kembali kita bersyukur kepada Allah karena pada malam hari ini kita diizinkan oleh Allah duduk di halqah mulia ini. Untuk apa? Tujuannya tak lain dan tak bukan hanya semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kajian ke dibontang Bapak Ibu, sebentar setelah solat Isya, itulah makan, ya Bu. Santapan namun. Santapan apa Bu? Santapan jasmani. Ketika Bapak Ibu santapan jasmani sebentar, kali lo mak makan Bu? Alhamdulillah, berarti sehat Bapak Ibu. Ketika santapan jasmani, ada ibu bapak dan lelok cekona. Lain tak kan? Karena awak tahu sedang santapan jasmani, badan sehat. Kini masuk ke santapan rohani. Berarti yang diberikan rohani. Berarti yang bangun harus rohani. Bagaimana caranya rohani itu bisa bangun? Jangan sampai lolok rohani Bapak Ibu. Kalau lolok makanan buang-buang. Lenamu Ibu menjagokan rohani. Ibu, apa syaratnya agar rohani itu bisa bangun? Apa syaratnya rohani itu bisa kuat? Syaratnya Bapak Ibu, hadiri majlis ilmu. Makanan rohani itu ma'rifatullah. Makanan rohani ma'rifatullah. Bahasa rohnya ma'rifatullah itu majlis ilmu. Jadi ketika bangun orang berzikir itu amalan rohani. Tetapi sebelum itu apa makanannya? Yaitu majlis ilmu. Majlis ilmu kulah yang membuat rohani kuat. Majlis ilmu kulah yang membuat rohani itu bangun. Apa syaratnya agar rohani itu bisa bangun? Majlis ilmu bahasa rohnya 5 syarat Bapak Ibu. Yang pertama datang ke majlis ilmu. Olah datang Bu? Olah. Yang kedua duduk di tompek masing-masing. Olah. Yang ketiga diam. Aku disikulah Bapak dan Ibu mulai masuk. Datang olah, duduk olah. Yang ketiga diam. Yang didiamkan zahiriyah. Kalau zahir didiam, rohani jago. Kalau zahir muka atau heboh, maka rohani tertimbun. Bisa diam Bu? Yang keempat dongakan. Yang didongakan secara zahiriyah, yang didongakan tentu uraian yang bos sampaikan. Secara batinnya dongakan rohani yang berkalam menyebut nama Allah. Yang kalimu diamalkan. Yang diamalkan Bu? Nah,
Kaji? Tidak. Yang diamalkan nanompek jago. Datang, duduk, diam, donga, diamalkan nanompek ko. Jadi manga ibu sebenar. Kan nak manga-manga. Datang, duduk, diam, dengar, aman itu. Apa? Memohon kepada Allah, semoga Allah mencurahkan ilmu kepada kalbumu. Sehingga ilmu itu bisa disampaikan kepada Bapak Ibu. Ambo kau bukanlah orang yang pandai. Orang yang punya ilmu. Semua itu ilmu dari Allah. Mudah-mudahan Allah mencurahkan ilmunya kepada kita bersama-sama kini melalui kalbu ambo mungkin. Dan dapat pula diterima oleh Bapak Ibu yang hadir pada malam. Sesuai permintaan guru kita cakap Bapak Ibu. Tolong sampaikan kajian isi dari surah Al-Taubah tu ayat terakhir. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Kita cuba mengaji Bapak dan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Allah menyampaikan ke kita selaku manusia. Sungguh pada diri kalian telah datang seorang rasul dari kaum kalian sendiri, dari kaum sendiri, berarti dari kaum manusia. Lah datang kepada diri. Diri yang mana? Seluruh diri. Diri zahir dan diri yang batin. Telah datang Rasul itu pada diri. Ma buktinya secara zahir? Kemah bentuk tubuh awak. Sama je Nabi Muhammad yang dizahirkan. Ya Bu? Kemudian kita cari wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan dalam dirimu hendaklah diperhatikan apakah Rasul yang batin itu sudah ada di dalam diri awak sorang-sorang. Kenapa kita tak kenal dengan Rasul yang ada di dalam diri? Disebabkan kita tak mau kenal. Dan sebenarnya di setiap diri Allah lah mengatakan dari kaummu sendiri telah ada seorang Rasul. Mana itu Rasul? Utusan Allah. Yang pertama Rasul itu dikatakan yang awal. Mana Rasul yang awal itu? Yang awal, yang akhir, yang zahir, yang batin. Yang Nabi, yang Rasul. Yang Habibullah. Banyak Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu, sebelum dunia ini ada, sebelum alam ku ada, yang ada zat Allah semata-mata. Pertama yang terjadi, pertama yang ada apa setelah Allah? Yang dibuat Allah pertama. Setelah Allah ada, bukan setelah Allah. Allah kala ada sebelum tidak ada berawal,
dan tidak ada berakhir. Allah tu ada dengan sendirinya, tanpa awal dan tanpa akhir. Maka Allah tiupkan ruhnya, hembusannya. Ibarat dihembus bukan seperti kita mambuh Bapak Ibu. Tiupan Allah, rahmatullah. Adipun Allah, rahmat Allah. Apa tiupan Allah itu? Bukan ciptaan, bukan buatan, tapi sifat hembusannya. Apa hembusannya? Ahmad Ruhullah. Jadi siapa nama Nabi ya? Dia mau langitnya? Ahmad Ruhullah. Itu nama langitnya. Nama buminya Muhammad Rasulullah, Muhammad Habiballah. Nama buminya. Cuma namanya dua, tapi satu. Adalah kita bapak dan ibu salah faham. Iko mengaji bukan anak Muhammad, Muhammad yang berkubur di Madinah, bukan model itu. Muhammad yang bertubuh dizahirkan oleh Allah, dan barangnya ciri juga ni bapak dan ibu. Dan dibedakan antara Muhammad bin Abdullah yang berkubur di Madinah dengan Ahmad Ruhullah. Ahmad Ruhullah tiupan Allah. Namanya Ruhullah. Hembusan Allah itu, tiupan Allah itu. Ibaratnya bapak dan ibu kita bunyikan. Hembusan. Bentuk hembusan itu nur. Nah. Bentuk hembusan itu cahaya. Setelah dihembuskan keluar, tiupan Allah tadi bercahaya. Bernama Ahmad Ruhullah. Dan percahan cahayanya, yang keluar cahayanya, itu dinamakan Nur Muhammad. Dan Ahmad Ruhullah itu satu, tunggal. Lampu itu tunggal, paham bu? Lampu ku tunggal bola. Dan cahayanya Nur Muhammad. Jadi segala alam berserta isinya, apapun nama alam tu, ada makhluk yang ada bersumber dari Ahmad Ruhullah. Baik kita manusia, setan, batu, semua sado dari cahaya Ahmad Ruhullah. Jadi Nur Muhammad itu menjadi cahaya Ahmad tadi menjadi nurullah, menjadi ruh di awal. Kejadiannya ruh. Manga karaja ruh. Ketika di alam ruh, di alam azali namanya. Tawaf. Yang dikelilinginya Ahmad Ruhullah. Ngiling itu kojo kita sadar dulu bapak dan ibu. Tidak laki-laki, tidak perempuan. Disitulah kita mulai mengarang cerita. Di situ cerita dibuat. Lahir ke bumi melaksanakan apa yang lah kita buat dahulu di alam azali itu bapak. Ada ruh tadi yang tawaf dia mengelilingi Ahmad Ruhullah. Ketikanya mengelilingi bapak dan ibu. Keluar dari tawaf murtad ni. Ada orang murtad kan? Ada yang mengelilingi awalnya di luar, tak masuk ke tempat tawaf. Akhirnya mereka masuk juga malam. Itu dahulu bapak dan ibu. Bertemu kita dahulu. Tapi kita sibuk dengan memandang kepada Allah ketika itu. Tak hirau kita.
Ruh-ruh yang begitu banyak tu bapak dan bertemulah kita mungkin dahulu. Kini sebenar cerita tu bapak dan ibu. Pertemuannya lah kita buat dahulu di alam azali. Kini pun diceritakan. Kini kita laksanakan sebenar bapak dan ibu. Tahu? Kenapa membaca itu? Karena tujuan kajian lakon dia aku cakap bapak dan ibu. Setelah ruh kita ada, tawaf taruh. Alastu bi rabbikum. Qalu bala sahidna. Wahai ruh, wahai arwah, kata Allah, adakah aku ini Tuhanmu? Apa jawab kita? Qalu, berkata kita serentak, bala sahidna, benar ya Allah, kami nyata-nyata menyaksikan engkau. Berarti yang pernah menyaksikan Allah cuman ruh. Yang lain tidak. Ruh tidak pernah berpisah dengan Allah. Di mana ada ruh, di situ ada Allah. Yas'alunaka 'anir ruh, quli ruhi amri rabbi, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Apabila bertanya kepada engkau wahai Muhammad, manusia tentang ruh, katakan kepada manusia itu, ruh itu dalam urusanku, ruh itu dalam genggamanku, tidak aku kasih tahu kepada siapapun kecuali sedikit. Sedikit dikasih tahu oleh Allah tentang ruh. Sedikit menurut siapa, Bu? Menurut awak atau menurut Allah? Menurut Allah. Sedikit menurut Allah, menurut awak kira? Pasti banyak. Jangankan menurut Allah. Sedikit menurut orang kayu bersedekah. Ambo bersedekah seketik 100 juta ni siku contoh. Sedikit menurut inyo. Menurut awak tentu 100 juta itulah lebih benar. Apalagi yang maha kaya. Jadi sedikit menurut Allah illa qalila, kecuali sedikit. Apa itu makna sedikit? Sesuai dengan langgam para guru-guru awak. Kocik sagodang bijo bayam, bumi jo langit nan dikandungnya. Sedikit menurut Allah itu, tapi makanannya bumi jo langit dalam kandungan nan sedikit itu. Jadi ruh itu dalam urusan Allah. Siapakah ruh itu? Siapakah bapak rohani itu? Bapak rohani kita bernama Ahmad Ruhullah. Jadi segala sumber kejadian alam termasuk ruh awak bersumber dari Ahmad Ruhullah. Ahmad Ruhullah. Jadi bapak rohani kita Ahmad Ruhullah. Apa? Turun selangkah lagi bapak dan ibu. Ketika kita lah berada di dalam kandungan ibu kita masing-masing, laba bentuk tubuh dan pertama air, kemudian darah, kemudian jadi daging, kemudian bentuk tubuh, ya Bu? Laba bentuk tubuh manusia yang utuh, 4 bulan sehari. Ketika 4 bulan sehari diambil ruh di Allah, wahai ruh, wahai arwah, kini engkau ditiupkan, dihembuskan kepada jantung sianu yang bertulis kalimat Allah, dawatnya Nur Muhammad. Laitakona juo jonji juambo. Kata Allah. Lai, leka dipegang janji, leka batuan juo jo Allah.
Leka Nabi je ke Rasulullah. Lai Tuhan dihembuskan di Allah. Kemana? Ke tubuh jasad. Apa itu? Kemana dihembuskan ke jantung? Apa itu jantung? Hati. Apa itu hati? Bernama hati sanubari. Nama hati jasad? Hati sanubari. Allah hidup? Belum. Apa yang menghidupkan? Hati nurani. Apa itu hati nurani? Hembusan Allah. Ruh tadi Bapak dan Ibu. Dengan masuknya ruh ke dalam hati. Bernama hati nurani. Maka bergeraklah hati nurani tadi. Maka hati sanubari bergerak. Bergerak. Berdetaknya Bapak dan Ibu. Berdetak hati sanubari. Apa kata hati sanubari? Apa yang diucapkan oleh hati nurani? Apa yang diucapkan di nurani? Allah, 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 Allah. Maka itulah gerakan hati sanubari ketika berada di alam rahim kita, ibu kita masing-masing. Apa? Sehinggalah masuk rohani ke dalam jasad dan tubuh. Maka hayatlah namanya. Bernama sifat si hayat hidup. Lah hidup Bapak dan Ibu-ibu. Maka Allah tambah dua sifat dalam diri. Apa itu sifat dalam diri? Qadrat dan iradat. Kehendak dan kekuatan dan kehendak. Kemudian ditambah lu alim, ilmu tahu. Kemudian masuk 7 sifat kesimpulannya Bapak dan Ibu. Qadrat, iradat, alim, basar, sami, kalam. Dan ayat tadi 7 sifat kau masuk ke dalam tubuh. Maka hiduplah itu di alam rahim ibu Bapak. Dalam ibu, rahim ibu kita masing-masing. Jadi kembali kepada, berarti Bapak dan Ibu lah hidupkan Bu. Kembali kita kepada pangkat tadi. Sungguh dalam dirimu ada seorang Rasul. Kenali Rasul itu kembali. Tanpa Rasul itu kita tak akan sampai kepada Allah. Tanpa Muhammad kita tak akan sampai usul kepada Allah. Kembali mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kembali kita kenal kembali Muhammad yang ada dalam diri awak masing-masing Bapak dan Ibu. Bagaimana? Tentu kita bertanya kepada orang yang telah kenal dengan Muhammad. Siapa yang kenal dengan Muhammad? Tentu pewaris-pewaris beliau. Siapa pewaris Nabi itu? Al-ulama warisatul anbiya. Para ulama itu pewaris para nabi. Pewaris yang mana? Pewaris rohani. Bukan pewaris jasad. Pewaris rohani Rasul itu benar. Jadi bahasa lu mengenalnya. Diciangkan 2 mata. Pataukan 2 bibir. Jungkitkan lidah ke langi-langi. Pokakkan 2 telinga. Pandang dalam diri. Tulisan Allah. Dawatnya Nur Muhammad. Itulah Muhammad hakikat dalam diri. Nur Muhammad. Bentuk tubuhnya alif lam lam ha. Itu bentuk tubuhnya. Alif lam lam ha itu. Itulah bentuk tubuh Nur Muhammad yang ada dalam diri. Alif lam lam ha pun tubuh. Bentuknya. Nur Muhammad itu cahaya. Bentuk cahaya dalam tubuh itu Muhammad dalam diri itu adalah alif lam lam ha. Baca dia mencari bukan dengan basar tapi dengan ainul basirah. Pijamkan 2 mata.
Kok je mata aku nak tolak menculik bapak dan ibu. Diciangkan dua mata. Lai tampak tulisan alif lam lam ha dalam ini. Nyus sebenalah hadu. Lalu letakkan di Allah dan dititipkan di Allah dalam diri masing-masing ketika itu bapak ibu. Kenapa tak tampak? Karena terpenjara. Yang penjarakan hati sanubari jako. Terpenjara kalimat alif lam lam ha tadi. Makanya bapak dan ibu, ikulah mestinya kita berguru. Kita cari kembali guru. Untuk apa? Supaya balik ditalkinkan, dipajalih balik, dimabona Muhammad hakikatnya di dalam diri itu bapak dan ibu. Ialah ditunjukkan oleh guru di dalam diri kita masing-masing bapak ibu. Bagi yang lama ngaji itulah tahu. Distempelkan oleh guru, dihembuskan, ditakinkan oleh guru kalimat Allah dalam kolbu. Kemudianlah kita bawa pulanglah baca kaji, dituntut ilmu, utlubul ilmu batuntut. Kalau dituntut maknanya berarti kita meminta punya awak, bukan menjapuk punya orang. Lah berjapuk ke guru, Allah lah babi lah bawa pulang. Allah bawa pulang, tiba di rumah lay berjago. Lay nak tatimbun. Lay barawat bu. Kadang-kadang tatimbun. Kadang-kadang lain tak. Mana banyak tatimbun berindak? Banyak tatimbun. Sama kita bapak dan ibu. Jadi supaya jangan timbun. Dibawa pun bajapuk lah kaji ke guru. Kocik nasa bedang bijo bayam tu, bijo namanya. Ditanam dek guru rancak-rancak di tanah subur rewak di kolbu tu. Ya bu, tanam. Aku lah bapelibek bawa pulang. Lain nambah pelibek bawa pulang atau bijo nambah pulang. Kalau bijo bapak ibu bawa pulang bawa khawatir kok cici di jalan. Kok dimakan ke somuk. Tapi kalau seandainya lepas pelibek lepas tunih, boleh pulang, jalih puluh nak dijaga. Jadi bapak ibu meminta ke guru tu nak lepas pelibek atau nak bijo je. Lepas pelibek kan? Berarti bijo kau lah ditanam dek guru. Di pelibek kau buat seorang. Berarti kita menjaga oleh bapak ibu. Baca roh menjaganya. Apa tujuan apa tadi? Supaya tak jalih dalam diri waktu Muhammad. Ikulah makna man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Siapa yang mengenal dirinya akan mengenal Allah. Diri siapa yang mengenal Muhammad akan mengenal Allah. Itu sebenarnya. Intinya siapa yang mengenal Muhammad akan mengenal Allah. Itu kesimpulan sebenarnya Bapak dan Ibu. Dibawalah pulang kaji itu. Ibarat bijo dalam playback lepas tu ni, lepocah, lama mocah. Usah awak situ supaya nyo tumbuh lu. Olah tumbuh bijo tu. Kau lah tumbuh bijo tu baru lah tampak batang baru jalih buah. Jalih sado ni. Olah tampak batang jalih sado silir. Tapi kalau bijo yang ganggu aku. Jadi bijo cakolah dibawa pulang. Bapak ibu lah kita, lagi bapak ibu rawat bu.
Kunci rawatan yang pertama di pagar. Yang kedua dibagi pupuk. Yang ketiga disiram. Itu kerja. Kaya itu kerjanya bertanam lebih bu. Bunga bu tanam kan. Pagar. Bagi makan pupuk. Dan disiram. Apa maganya? Kalau tak dipagar, kau ni ancam. Tak selamat lagi. Wa man arada an zikri fa inna lahu ma'isatan dongka. Barang siapa yang berpaling daripada mengingat Allah, ma'isatan dongka, maka inya resah dan gelisah. Khawatir comeh, takut gaduh, segala macam datang tak lomak perasaan lain. Itu akibat tak dipagar. Apa magar? Pemagarnya Bapak Ibu. Tetap kita memandang kalimat Allah dalam kalbu. Poilah kamaju ke jalan, tapi topik togak jandiali. Poi pacolikkan julah matu ke dunia, tapi pandang jandi putar. Jadi pandang istilah yang memagar Bapak dan Ibu. Kalau pandang balik berarti tangga pagar. Ibu. Yang kedua Bapak dan Ibu. Diagih pupuk. Apa pupuk? Pupuknya amalan. Amal zikir. Diagih perintah dari guru amalkan setiap selesai solat. Apa pupuk? Lepas pupuk Ibu. Lain. Tanda ni lebar pupuk, nyo tumbuh. Tanda ndak berpupuk, mati. Agak lebar pupuk Ibu. Lain. Kadang-kadang lopeh pagar, kan begitu je kau Ibu. Nah. Kita cari pagar sebenar itu. Ibu. Allah di pagar rancak-rancak. Allah dipupuk pula. Dipupuk. Tak ada lagi air nak hidup. Tak pula selesai. Makan tak minum konyang songkih pula adanya. Zikir itu panas. Orang zikir pembongih. Sekitar singgung naik darah sekali. Iya mau bodoh itu. Kenapa? Karena zikir itu panas. Perlu disiram. Supaya jangan nangiknya nyo. Jadi Bapak dan Ibu tawajuh zikir-zikir yang kita laksanakan itu angik. Wajar juga orang zikir itu setiap tarik pemani sekali kan. Kenapa? Dia memang angik. Harus disejukkan. Harus disiram. Makan tak minum. Konyang nak ketentuan ya badan soalnya. Songkih nak. Model itu fikir Bapak dan Ibu. Berarti zikir amalan tadi pupuknya diamalkan. Kemudian disiram. Ibarat porak loweh. Bahetar porak Bapak Ibu. Itu lok dia Ibu nyiram. Itu lok. Bakal. Berarti menyiram tentu hujan lobeh. Tak kata lok dia gitu menyandang embe kasih tiup tunggu tu dia Ibu. Tak kasodang dek kotu deh. Tidak. Berarti menyiramnya hujan lebih. Apa maknanya menyiram? Hadiri majlis guru. Hadiri wirid guru. Aku menyiram nama Bapak dan Ibu. Datang menemui guru balik. Tak baik dapat kaji lepas suruh je guru. Allah tu. Itu nyiram nama ni.
Bersobok je guru dia. Dijalankan secara syariat datang kepada guru. Nanti secara rohani tambah tu pemahaman kita bapak dan ibu. Hadiri wirid guru. Tak bisa sekali sepekan, sekali mulai hari. Tak bisa sekali mulai hari, sekali sebulan. Alah jangan sekali 2 bulan belum. Usahakan sekali sebulan. Sudah tetapkan bapak dan ibu. Kau penyiram. Jadi zikir tadi yang tanpa dia beri taklim majlis ilmuku, mendengarkan ilmuku, menyejukkannya. Yang panas tadi menjadi dingin. Ikut penawar. Ikut ubeknya. Yang kedua apa? Taklah mungkin kita bapak dan ibu sedang panih dan satu kan akan cari guru ceramah itu tak mungkin. Ikut rutin wirid namo. Apa yang kedua? Selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika awak zikir timbul emosi, selawat sekali. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Atau selawat khusus tadi jo. Muhammad zikruhu wa rahuli aqli li qalbi li nafsi. Cibola saya mongi ibu selawat hilang sekali bang. Atau contohnya bongi sedang bongi laki pak. Muncul-muncul atau bini sedang bongi. Selawat dah cik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Untuk ni dia. Cuba latih sekali tak? Kenapa? Selawat itu adalah rahmat Allah. Rahmat Allah bontang kena balik bila je ke bangi. Ini selawat ku senjata yang sangat ampuh. So yang misalnya bapak ibu sedang ada nampak ngulu ni mamak siko ada pak jorong segala macam. Sama ada permasalahan orang bercakap selawat jelah duduk menyo untuk dia mah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itulah peredupnya sampaikan oleh Allah kepada kita bersama-sama. Semoga kita bisa memahami apa itu kita bisa bermakrifat kepada Allah. Jadi intinya kita hidup di muka bumi ke bapak dan ibu. Dua saja yang kita cari. Iaitu ma'rifatullah dan ma'rifatul Rasulullah. Mengenal Allah dan mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ikulah kita dapat bapak dan ibu, barulah kita menjadi orang yang selamat dunia akhirat. Terima kasih atas perhatian bapak ibu. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan mungkin terjadi pada diri pribadi. Amba minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Amba minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang bersampaikan pun bukanlah ilmu yang ada ambu pelajari. Tapi semata-mata ilmu yang berharapkan hanya semata-mata datang dari Allah. Petunjuk Allah melalui para guru-guru kita yang mulia. Sebelum membuat tutup bapak dan ibu, adakah di antara bapak ibu yang mau bertanya tentang kajian yang bersampaikan sebentar? Ada kita tanya bu?